Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teman-teman ya. Saya akan coba motong celana lagi. Ini kebetulan dapat kerjaan celana lagi. Ini bahannya bahan chinos. Nah, bahan chinos ini dia agak melar ya, agak melar. Untuk satu celana ini menggunakan 1,5 meter. Dikirim kainnya 1,5 meter cukup aman lah ya. Apakah ada perbedaan antara bahan chinos dengan bahan biasa ketika memotong celana? Ini sebagai klarifikasi dari saya juga ya teman-teman, karena beberapa waktu lalu ada satu video tutorial celana yang saya miringkan sekali. Itu bukan saya mengarahkan teman-teman untuk memiringkan seperti itu ya. Kalau saya mengarahkan itu namanya kesesatan ya, kesesatan, karena itu hasilnya nggak akan bagus. Tetapi saya menyajikan satu alternatif jika jika apa namanya, jika polanya itu, jika kainnya kurang gitu. Jika kainnya kurang, baru cara itu bisa digunakan. Jadi hanya sebagai alternatif saja ya. Hanya sebagai alternatif saja. Tidak sebagai baku harus segitu, enggak. Boleh di komen dulu teman-teman, suaranya apakah aman teman-teman? Ya. Dibantu di komen suaranya aman. Nah, ini agak sedikit melar nih kayaknya nih. Nah, agak sedikit melar ya. Nah, kalau khusus untuk celana chinos ini teman-teman, khusus untuk celana menggunakan kain chinos, sangat tidak dianjurkan untuk dimiringkan ya. Sangat tidak dianjurkan untuk dimiringkan. Kalau kain yang bermotif salur atau kotak-kotak itu, penyebab tidak dianjurkan untuk dimiringkan adalah motifnya ya. Adalah motifnya. Nanti tidak sinkron atau tidak ketemu tuh motifnya jika dimiringkan. Tetapi khusus untuk celana kain chinos tidak dimiringkan atau tidak dianjurkan untuk dimiringkan itu karena kainnya sudah cukup elastis. Sudah melar, sudah elastis. Nah, kainnya dia agak melar seperti ini. Jadi sangat beresiko dan tidak bagus jika pemotongannya dimiringkan atau garis as pada kain tersebut dimiringkan. Itu tidak bagus ya. Jadi tidak disarankan. Boleh di komen teman-teman suaranya bagaimana, apakah aman? Apakah aman suaranya? Apakah suaranya aman teman-teman? Boleh di komen ya. Boleh di komen teman-teman apakah suaranya aman. Dibantu di komen suaranya teman-teman. Dibantu di komen suaranya. Dibantu di komen suaranya apakah aman. Gambarnya bagaimana gambarnya? Apakah aman gambarnya?
Yan, gaya nang kopi ini kan. Oplos. Dibantu di komen teman-teman, dibantu di komen suaranya bagaimana, gambarnya bagaimana. Ini saya akan membacakan ukurannya ya. Nah, satu lagi untuk bahan chinos juga, selain tidak bisa dimiringkan, teman-teman, selain tidak disarankan untuk dimiringkan, untuk ukuran pisak, saya biasanya saya kurangi 2 sampai 3 cm, teman-teman. Misalkan ukuran pisaknya itu di sini 68, maka saya akan potong 66. Selisih 2 cm itu karena ketika bagian pinggul ini nih, bagian pisak belakang ya, bagian pisak belakang ini kan miring sekali nih. Nah, saat dijahit itu dia akan melar, dan melarnya itu bisa sampai 3 cm teman-teman, bisa sampai 3 cm. Nah, efek melar itulah kita hindari, maka cara menghindarinya supaya tidak loss dari ukuran yang sebenarnya untuk pisak, itu saya kurangi sekitar 2 cm. Segitupun masih tetap saat mau memasang ban pinggang, kita ukur ulang kembali, pas nggak? Biasanya kalau misalkan ukuran pisaknya itu 68, dan pada saat motongnya dibuat 68, pada saat jadi itu dia bisa sampai 70 cm gitu. Melar ya, melar ya. Nah, kebetulan ini adalah celana yang dijahitkan di tempat saya juga, dan ini jahit kembali. Modelnya unik teman-teman, modelnya unik. Saya mengikuti model contoh awalnya ya, mengikuti model contoh awalnya. Di sini ada saku dalam, saku sembunyi, tetapi posisi saku sembunyi itu di dalam saku ini. Tuh. Ya, seperti ini. Emang agak ribet sih cara masangnya. Jadi si puring ban pinggang itu nempelnya pada kain keras atau daleman ban pinggangnya, si furingnya itu. Ya itu teknis aja lah ya. Yang lain-lainnya sama, kayak bagian ini saya tidak dipecah untuk bobokannya, biasa saja tidak dipecah ya. Kalau bahan chinos saya ngeri kalau dipecah, ngeri mudah jebol. Kalau untuk bawahnya saya menggunakan som lengan ini, bukan som jahit, som lengan. Tapi som lengan agak sedikit padat karena beda harga, beda kualitas, biasa lah ya. Beda harga, beda kualitas. Nah, untuk daleman ban pinggang, kebiasaan saya untuk jahitan biasa atau jahitan pribadi itu menggunakan bukan tali zebra ya yang saya gunakan, tetapi benang lain warna aja, ngejejer gitu untuk ciri khas aja. Karena kebetulan saya kurang suka menggunakan tali zebra ya. Itu pilihan aja, silahkan aja. Itu sah-sah aja, nggak pakai pun nggak masalah. Kalau untuk celana-celana yang borongan kadang-kadang saya nggak pakai sama sekali tali zebra atau benang warnanya juga nggak saya pakai. Gambar aman ya teman-teman ya, gambar aman. Coba dicek dulu siapa yang sudah hadir. Boleh dicek dulu. Saya menggunakan kamera depan itu supaya mudah untuk kontrol ya teman-teman ya, untuk kontrol, karena saya tidak punya alat-alat lain-lain lagi kecuali handphone saya.
Bagian sini adalah badan atas, yang ke sini adalah badan bawahnya. Untuk kapur, biasa kalau misalkan mau memotong itu perlu ditajamkan dahulu ya. Saya pakai kapurnya kapur yang Jepang, yang kalau nggak salah sekarang harganya 15.000 apa 17 gitu, lupa saya per bijinya ini. Tapi memang kualitasnya beda ya, jadi tidak kotor ke kain, tidak kotor dan tidak terlalu ngebul gitu. Ada teman-teman juga yang menggunakan bekas sabun ya. Di komen dong teman-teman, siapa saja yang sudah hadir. Komennya nggak muncul ini ya. Saya ulangi kembali, ini saya akan memotong bahan chinos, memotong celana bahan chinos. Bahan chinos, khusus untuk bahan chinos, saya tidak menyarankan teman-teman untuk garis asnya itu dimiringkan ya. Garis asnya itu harus lurus, harus sejajar dengan kain untuk garis asnya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk ukuran pisak ya, untuk ukuran pisak baiknya dikurangi 2 cm. Standarnya itu dikurangi 2 cm. Misal pisaknya di sini 68, akan saya kurangi menjadi 66 cm. Karena biasanya dia akan ada pergeseran, teman-teman. Akan ada pergeseran atau melar pada saat dijahit di bagian pisak belakang di sini. Yaitu di bagian sini. Dia akan melar tuh. Dan melarnya kadang-kadang sampai 3 cm loh teman-teman. Dan di bagian depan juga sama, dia suka melar juga. Makanya pisaknya di awal sudah dikurangi dahulu 2 cm untuk mengatasi itu semua. Akan tetapi meskipun sudah dikurangi, nggak boleh terlalu kepedean juga. Pada saat mau pasang ban pinggang, ya, pasang ban pinggang, sebelum pasang ban pinggang, pisak itu kita ukur dulu pisaknya. Kita ukur dahulu, dapatnya berapa. Ban pinggangnya misalkan 3,5 cm berarti 7 cm. Nah, tinggal dikurangi saja 7 cm atau dimulai dari angka 7 cm lalu ukur pisaknya. Bener nggak kurang 2 cm? Jika kurang 2 cm berarti sudah aman, bisa dilanjutkan ya. Gitu. Yang pertama yaitu ukuran pinggangnya 97. 97 ini untuk pinggang kebiasaan saya ya. Kebiasaan saya 97 untuk lingkar pinggang saya tambahkan 1 cm. 97 tambah 1 menjadi 98 bagi 4. Baru pinggang lebar pinggangnya untuk depan atau belakangnya itu 24,5. 24,5 ya. Itu untuk pinggang. Caranya saya menggunakan penggaris lengkung untuk bagian pinggang. Teruskan kembali. Nah, saya ambil di bagian sini teman-teman ya. Nah, untuk jahitan ini standar 1 cm. Nanti di sesi akhir nanti kita akan ada tanya jawab ya teman-teman ya. Kalau untuk panjang disesuaikan saja sesuai dengan ukurannya. Di sini panjangnya 97. Kita mulai dari angka 3,5 cm. Dari mana angka 3,5? Angka 3,5 itu dari lebar ban pinggang ya. 3,5 cm lalu turun ke bawah menuju ke angka 97. Lalu masuk ke garis paha. Karena garis paha itu menggunakan acuan dari lingkar pisak. Pisaknya di sini 68. Yang saya bilang di awal tadi saya kurangi 2 cm menjadi 66, maka kita ambil pada meteran angka 66 cm dan kita balikkan di sini. Ya. Kita balikkan di sini.
menjadi 26 cm ya, setengah paha 26 cm. Nih, 26 cm ya. Karena di sini lingkar pahanya atau setengah lingkar pahanya 35 cm, maka untuk pengurangan dari 26 ini saya kurangi 1,5 in. Sini dimulai dari angka 3,5. 26 kurangi 1,5 menjadi 24,5. Saya ulangi teman-teman. Menentukan 24,5 ini itu dari ukuran lingkar pisak. Lingkar pisak di sini 68. Karena ini menggunakan bahan chinos atau bahan yang elastis, maka ukuran itu sebagai batas toleransi melarnya saya kurangi 2 cm menjadi 66 untuk pisaknya. Lalu kita ambil meteran pada angka 66 ini, kita balikan ke angka inci menjadi 26. Untuk paha 35 ke atas ya, setengah lingkar paha 35 ke atas, saya gunakan pengurangannya itu 1,5 in. Untuk paha 34 Untuk paha 34 ke bawah biasanya pengurangannya 1 in ya. Oke. Untuk paha 35, karena di sini lingkar pahanya atau setengah lingkar pahanya 35, maka pengurangan dari angka 26 ini adalah 1,5. 26 dikurangi 1,5 menjadi 24,5 di sini ya. Lalu dari 24,5 itu kita ambil angka 8, kita posisikan meteran pada angka 8 di sini pada garis paha ya. Lalu turun ke bawah 81. Kita bagi 2 di sini 40,5. Ini garis pinggang, ini garis pinggang, ini garis paha, ini garis lutut, ini garis bawah ya. Lalu kita buat garis sikunya. Seperti ini teman-teman. Ini rata ya siku ya. Oke, pelan-pelan saja teman-teman ya. Harus siku. Coba saya cek, saya lupa ini kampuh lipatannya berapa. Oh 5 cm. Berarti saya geserkan. Untuk keliman bawahnya menggunakan 5 cm. Atau 4 cm untuk keliman bebas lah ya. Lalu yang selanjutnya pahanya 35 ya. Setengah lingkar paha 35, saya kurangi 5 cm untuk paha depan. Biasanya setengah lingkar paha atau lingkar paha 70 atau setengah lingkar paha 35 ke atas, untuk badan depan saya kurangi lebih dari 4 ya, kebiasaannya ya. Berarti di sini saya buat 30 cm. Ini buat kampuh 30 dibagi 2 15. Lalu di sini dan di sini untuk kampuh. Nah, garis as ini kita luruskan ke bawah, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ambil garis, ini rata ya. Garis ini rata. Nah, ini yang dimaksud garis as. Ini yang saya maksud garis as, teman-teman ya. Patokannya dari garis paha. Kenapa harus dari garis paha? Karena antara pinggang, lutut, dan bawah, paha lah yang paling besar posisi bentuk polanya. Oke, langsung masuk ke bagian lutut, teman-teman. Setengah lingkar lututnya 23 karena dalam rumus pola celana badan depan, setengah lingkar lutut dikurangi 2. Di sini setengah lingkar lututnya 23 dikurangi 2 menjadi 21. 21 kita ambil senternya yaitu 10,5 di sini ya, 10,5. Kita ambil di sini dan kita tandai. Lalu di sini 21 kampuh 1,5. Seperti ini ya, teman-teman. Lanjut ke bawah, untuk lingkar bawah juga sama. Setengah lingkar bawah dikurangi 2. Lingkar bawahnya setengahnya itu 17,5, teman-teman, 17,5. Kena nggak sih? Oh, bentar. Nah.
Lingkar bawahnya itu 17,5. 17,5 dikurangi 2, 1, 2. 15,5 dibagi 2. Di sini 15,5 dikurangi dibagi 2 ya. 15,5. Lalu ditambahkan kampuh teman-teman ya. Lalu boleh kita garis dahulu teman-teman di sini ya. Ini adalah garis gunting ya. Lalu masuk ke ukuran pinggang. Ini bagian saku, ini bagian sleting. Saya geserkan asnya khusus di bagian pinggang itu 2 cm ke arah sini ya. Kelihatan gak sih? Geser lagi. Saya geserkan as pinggangnya 2 cm teman-teman. Ini bagian dari rumus saya. Rumus yang saya pakai. Lalu masuk ke angka 1/4 pinggangnya 24. Itu sudah termasuk penambahan kelonggaran tadi itu. 1 cm ya. 24,5 dibagi 2, 12/4 di sini naruhnya. 12/4-nya. Lalu di sini 24. Ini kampuh, ini untuk saku 4 cm. Nah, langsung kita garis seperti ini teman-teman. Dan di sini 6,5 atau 7 cm silahkan. Lalu kita buat pisaknya ya. Kita buat pisaknya. Sini. Pisak ini sudah termasuk kampuh ya. Jahitannya dia kecil di sini ya. Lalu masuk ke ukuran saku teman-teman. Untuk pinggang 97 saya gunakan saku 16,5 ditambah 1,5 yaitu 18 di sini. 18 di sini 16,5. Dan untuk saku ini saya buat lurus saja. Dulu pernah punya pengalaman saya bikin celana, sakunya saya lengkungkan seperti ini. Nah, seperti ini karena di bagian sakunya lengkung, maka saat lama-kelamaan setelah dicuci, dipakai, lengan masuk, keluar masuk gitu, jadinya agak ngolowong gitu ya. Nih, ininya nih ngebuka di sininya nih. Karena melar. Akhirnya saya buat tetap lurus saja, teman-teman. Oke. Ini untuk badan depan ya. Untuk badan depan, teman-teman. Oke, saya gunting dahulu ya. Nanti tanya-tanyanya di akhir ya. Persiapkan aja atau boleh ditanya langsung aja. Ditanyakan saja nanti ditunggu. Saya akan jawab di akhir. Temanya pola celana. Temanya pola celana ya. Mau penambahan untuk karet berapa itu silahkan ditanyakan saja. Nanti setelah selesai memotong nggak lama. Saya akan coba menjawab satu persatu. Ingat, saat bertanya tidak menggunakan kata-kata suhu, guru, dan sebagainya yang seperti itulah. Panggil nama saja. Panggil nama saja ya. Yang ada kata-kata guru atau sebagainya itu saya nggak akan saya jawab. Pertanyaannya nggak akan saya jawab, nggak akan saya baca ya.
langsung 2 potong. Ini saya duplikat dahulu ya teman-teman ya, biar nanti pada saat jahitnya enak. Lalu dibalikkan seperti ini. Mas, bisa nggak pola ininya yang di bagian sini badan depannya? Bisa, itu tergantung kebiasaan aja. Karena saya kebiasaannya seperti ini ya saya gunakan seperti ini. Jangan yang merepotkan ya. Buat sesuai dengan kebiasaan saja. Nah, untuk standarnya pada bagian sini saya gunakan 7 cm teman-teman ya. Standarnya 7 cm. Cuman kadang-kadang itu berubah menyesuaikan. 35. Karena ini garis asnya harus lurus ya, harus lurus. Jadi dan posisi kainnya cukup banyak. Jadi nggak usah diirit-irit teman-teman ya. Nggak usah diirit-irit. Nah, sini cukup. Sini 7. Kecuali kalau kainnya memang press banget kainnya. Kalau kainnya press baru kita berhemat. Apalagi kain ini yang bawa customernya sendiri, ya udah jangan di press lah. Disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Buat hasil semaksimalnya ya. Jadi jarak sini 7 cm. Kebiasaan saya nanti bisa berubah mengikuti situasi ya. Mengikuti situasi. Yang di sini pinggang belakang 24,5 sama tambah 1,5 untuk kupnat. Lalu di sini pinggulnya, setengah lingkar pinggulnya 58 karena saya mengukur celana jadi ya, jadi saya ikuti 58. Ini kampus 1,5 nih. Yang saya ukur pada bagian pinggul adalah pada bagian batas sleting. 26, 58 di sini gede sekali ya. Nggak apa-apa, kita ikutin ukuran kok. Kita ikuti ukuran, jadi ikuti saja, jangan dibikin rumit. Memang terkadang antara teori dan praktek itu memang berbeda teman-teman, itu wajar saja. Seperti halnya pada kelas online yang saya buka, pada teorinya itu saya buat detail ukuran-ukurannya, pembagiannya, bukaan kupnat dan lain sebagainya itu saya buat sedetail mungkin, semata-mata untuk membentuk konstruksi cara berpikir kita ya. Untuk membentuk konstruksi cara berpikir kita supaya kita bisa lebih baik ya. Supaya lebih cepat gitu kalau misalkan ada yang ukuran-ukuran itu. Nah, ketika sudah tahu dasar-dasar ukurannya, nanti enak tuh mau dikolaborasikan atau dirubah atau dimodifikasi seperti apa juga enak. Kalau sudah tahu dasar-dasarnya ya. Salah. Kita cek apakah dapat pisaknya 66.
Kita mulai dari angka 7 cm. Di sini 29 67. Ya wis, masih nggak masalah ya. Kalau mau dikurangin sedikit aja deh. Nah, jadi dikuranginya bukan 2 cm, tetapi 1,5 cm nggak apa-apa. Intinya harus dikurangin lah, jangan dibuat pas. Ukuran pisaknya eh, ukuran pisaknya 68 dijadikan 68, itu jangan. Kalau untuk bahan chinos ya janganlah, harus dikurangi 1,5 cm atau 2 cm, ya kita lihat kondisi kain lah. Ini 1,5 atau 2 cm saya rasa cukup, nanti kalaupun bergeser tidak terlalu jauh. 28, 14, sakunya berapa ya kemarin ya? 13, sakunya 13. Ini jatah untuk ban pinggang ya. Ban pinggang 24, 48, 49 tambah sekitar 12 cm di sini cukup. Ini untuk ban pinggang. Dan ini kita duplikat kembali di sini bagian badan belakangnya. Ini untuk kampu. Dan ini untuk lipatan kampu. Untuk saku duplikat satu garis di sini, garis atasnya saja yang diduplikat. Boleh di komen teman-teman kalau suaranya nggak pas ya, boleh di komen ya. Kalau suaranya nggak pas boleh di komen. Dan ini untuk duplikat kupnatnya. Kalau duplikat kunat hanya pada bagian dalam saja. Ya. Oke. Dan ini untuk saku, dalam saku atau lapisan saku ya.
Ini untuk boboknya. Ini songlot Golby. Oh, ini belum. Lapisan ini nih. Nah, ini nih. Ini untuk lapisan di sini. Oke, silakan jika ada yang bertanya teman-teman. Saya cek dulu ya, saya lepas. Oke. Kemarin masih di Gunung Kidul. Oh ya, itu kan malam Senin kita udah jalan ke Jakarta. Malam Senin kita udah jalan Jakarta, paginya istirahat sebentar, sorenya langsung kerja. Oke, posisi saku belakang itu harus di tengah ya bang. Ya, kalau pinggangnya lebih besar atau pinggulnya cukup besar, saya biasanya geserkan sekitar 1 cm ke bagian samping ya. Itu bahannya dibalik pak, karena digaris. Bahannya dibalik ya, karena digaris tidak. Artinya gini, masalah bahan, saya sering sekali motong kain itu tidak dibalik ya, karena kebetulan ini kain dari datangnya dari tokonya itu memang sudah posisinya sudah dibalik lipatannya, ya wis pakai aja. Bagusnya tetap harus di bagian belakang ya, bagusnya tetap harus di bagian belakang, tidak di bagian depan, tidak di bagian luar kain, jadi biar lebih nggak kotor lah. Tapi sebenarnya kalau misalkan ini juga kan nggak kotor juga, kalaupun nggak dibalik juga nggak kotor, itu di kapurnya disikat sedikit juga bersih ya. Cuman bagusnya di bagian dalam untuk menghindari itu ya. Oke, ada lagi Al-Fakir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup. Jika cukup saya sudahi. Jika cukup saya sudahi, itu sudah cukup ya. Nggak ada lagi ya yang bertanya ya. Sama begaris pisak belakang sama bang apa turunnya? Maksudnya gimana? Garis pisak belakang sama bang apa turunnya? Turun apanya ini? Turun di bagian pahanya. Coba. Maksudnya turun di sininya nih. Apa di bagian atasnya? Kalau di bagian atas kan naik ya. Kalau di sini kan turun. Nah, maksudnya turun garis ininya sama apa gimana maksudnya? Boleh diperjelas lagi, Kang Bambang Arifin. Maksudnya apa? Mas, kalau penambahan untuk rompi jas berapa? Itu mengikuti jasnya. Kalau jasnya tambah kelonggarannya 8 cm, saya gunakan rompinya itu 7 cm. Saya kurangi sekitar 1-2 cm.
Makanya kan pola rompi jas itu mengikuti pola jas sebenarnya. Hanya di ketiaknya saja sama pundaknya itu dinaikkan. Sama aja polanya dengan pola jas saya pakai. Ya di sini bang, bang diturunin apa nggak usah? Itu mengikuti. Nih, saya gambar ya. Saya masuk ke gambar pola. Ini bagian bawah itu kan ada garisnya nih rata nih ya, terus di bagian lutut juga ada garisnya rata, di bagian paha juga ada garisnya rata. Dari bawah ke lutut itu nggak usah diukur lagi karena posisinya lurus semua, dia sejajar. Tetapi dari lutut ke bagian atas ke bagian paha, yang satu di bagian badan depan agak lurus, yang satu di bagian belakang lebih lengkung. Makanya perlu diukur dulu dari sini ke bagian lutut. Nah, ke bagian lutut disamakan dari sini ke bagian lututnya. Kalau sama, udah ikuti itu. Kalau kurang berarti dinaikkan. Kalau lebih berarti dikurangi, lebih turun. Itu jawaban saya. Jawaban saya seperti itu. Jadi mengikuti hasil dari ukurannya ya. Saya Jakarta Timur, Bambu Apus. Bambu Apus Jakarta Timur. Dekat Taman Mini. Itu bahannya juga harus bisa kemas kalau penambahan untuk rompi jas sudah. Iya itu udah Pak di Jakarta mana. Pak ya, saya punya ukuran dari customer. Pinggang 92, pinggul 97, pisak 64. Pisak 64, paha 60. Saya coba bikin pola paha kurang 4 kok jadinya aneh. Jadi anehnya seperti apa? Ini pinggangnya gede banget begini. Berarti orangnya buncit itu. Orangnya buncit, kakinya kecil ya. Terbukti dari ukuran pinggang sama pinggul nggak terlalu. Di pahanya aja digedein sedikit. Pahanya gedein sedikit. Anehnya apakah di bagian pisak badan belakang ini? Ini kan ada nih yang pernah saya buat juga, di sininya lurus gitu, lebih lurus ke sini. Jadi nggak ada lengkungannya sama sekali. Apakah seperti itu? Atau gimana yang dimaksud aneh itu saya nggak paham tuh. Anehnya seperti apa? Biasanya yaitu kalau badannya, iya pisaknya kan kecil, berarti dia pakainya di pinggul, sedangkan ukurannya besar, di pinggang sama pinggulnya besar, pahanya kecil. Secara otomatis dia nampaknya lebih lurus tuh pisaknya tuh, nampak lebih lurus, ya kan? Nampak lebih lurus. Ya kalau misalkan ukurannya memang begitu ya ikuti saja, karena menurut saya kelemahan kita itu kita memandang pola yang bagus itu yang bentuknya bagus. Iya, kalau tubuhnya atau badannya proporsi ya bagus lah. Nah itu tidak boleh tuh kalau pisaknya menggunung. Nih saya rubah lagi, saya ganti ke posisi sini lagi ya. Nih Kang siapa namanya? Kang Panca. Cara menghindarinya ya. Ini yang saya maksud di sini, standarnya kan 7 cm. Ya, standarnya 7 cm. Tetapi ketika di bagian sini tidak dapat sudut siku. Nah, ini kan sudut siku kan? Buka. Nah,
ini sudutnya lebih dari 90 derajat nih, terbukti di sininya lebih. Kalau pas 90 dia rata begini. Kalau begini lebih dari 90. Tapi kalau misalkan sampai begini, ya, di sininya ngacung ke sini, itu nanti menggunung dia hasilnya. Kalau menggunung, cara menghindarinya, bagian sini yang tadinya 7 cm digeserkan. Si garisnya itu berubah dari sini ke sini, ke sini. Secara otomatis dia akan berhentinya di sini, bukan di sini, berhentinya di sini. Nah, posisi pinggulnya adanya tetap di sini. Dia didoyongkan lagi ke bagian samping gitu, dimiringkan lagi ke bagian samping. Maka dari itu setiap saya membuat pola, baik itu pola celana, kalau pola celana bagian ini standarnya di angka 7 cm, standarnya di angka sekian cm, itu sebagai batas perkiraan. Karena bisa naik, bisa turun ya, bisa nambah, bisa kurang. Menyesuaikan dengan bentuk, sama dengan posisi garis dada pada kemeja. Berapa rumus garis dada dari atas, Bang? Perkiraannya adalah 1/2 lingkar ketiak dikurangi 2 cm atau 2,5 atau 3 cm. Itu perkiraannya. Atau setengah lebar bahu. Nah, bagaimana dengan yang bahunya kecil dengan dadanya yang besar? Ketiaknya yang besar itu nggak ketemu juga. Artinya rumus itu adalah rumus perkiraan yang bisa berubah mengikuti bentuknya. Gitu ya teman-teman ya. Pengen belajar bikin celana laki-laki, Pak? Silahkan. Saya juga ada kelas online celana. Mau belajar di kelas online yang berbayar silahkan. Mau belajar di tutorial YouTube saya atau fanpage saya ini juga silahkan. Tinggal dipraktekkan, hasil prakteknya difoto, ya, hasil prakteknya difoto lalu dikirim ke grup Facebook Teras Haji Taylor, atau di komen di bawah ini aja. Kan kalau di Facebook itu kan bisa komenannya bisa dikirim gambar kan, bisa kirim gambar, bisa kirim video pendek, atau boleh teman-teman setelah praktek, ini Pak ada ukuran sekian-sekian, saya coba polanya mengikuti caranya Pak Yazid, saya ukur di videoin aja, video kecil. Ini kenapa seperti ini diupload di grup saya, silahkan, nanti saya jelaskan kok. Saya jelaskan. Yang penting satu syaratnya, ketika bertanya tentang pola, mempraktekkan tentang pola, yang dipraktekkan atau yang ditanyakan itu pola saya ya, pola saya, jangan pola orang, gitu aja. Kalau mau yang berbayar silahkan, ada video khusus pembuatan polanya. Kalau yang mau berbayar di kelas online, di profil ada ikon daftar di situ, klik aja di situ, ada rincian harga pembayarannya untuk per kelasnya. Kalau mau gratis juga silahkan, cuman kalau gratis tidak bisa privasi gitu ya teman-teman ya. Karena bertanyanya kan di publik kan. Semuanya saya jawab kok. Terus apakah yang ikut kelas online berbayar dengan yang mempelajari di tutorial YouTube itu sama apa beda? Bisa dibilang sama, bisa dibilang beda ya. Samanya apa? Materinya ya relatif sama, materinya relatif sama. Yang membedakan itu privasinya. Kalau yang kelas online otomatis di grup WhatsApp dan itu tertutup, tidak saya buka untuk publis. Bahkan beberapa hasil praktek teman-teman yang saya posting pun saya tidak sebut namanya. Gitu. Intinya saya posting ini hasil praktek kelas online gitu aja. Tapi saya tidak sebut itu karya siapa, hasil siapa, enggak saya sebut. Banyak teman-teman ya di daerah-daerah lah ya, banyak yang saya posting itu beberapa kali. Cuman kalau mau saya posting berupa video pendek kayak kemarin yang blazer itu, saya minta izin dulu ke orangnya. Mas, saya bilang nih mohon izin video pendek untuk blazer ini saya posting ya. Oh monggo silahkan. Ya udah saya posting. Cuman saya tidak taruh namanya. Ini hasilnya siapa? Gitu. Saya tidak mengatakan itu murid soalnya ya. Jadi tegak lurus menggunungnya itu ya, itu cara menghindarinya itu, jadi digeser posisi yang ke samping 7 cm itu. Pola bahu rendahkan ada datar,
Bagaimana cara pola bahu rendah? Kan ada datar. Yang di tutorial itu menggunakan rumus standar, ya, rumus standar keumuman manusia. Ya, meskipun kita sadari semua bentuk bahu itu beda-beda, teman-teman. Bentuk bahu saya agak turun. Ada bahu teman saya yang lebih naik, ada yang rata, ada yang turun, ada yang bulat seperti ini juga ada. Itu beda-beda mengikuti, ya. Tapi yang mau dibuat tutorial ya tentunya rumus standar yang dipakai. Bagusnya memang kalau pengen bener-bener presisi, kasih kompas di sini. Sini kasih kompas, kan ada tuh alat kompas tuh, berapa derajat kemiringannya. Itu yang dijadikan patokan kemiringan bahu. Gitu. Pasti berbeda-beda, nggak ada yang sama, kecuali ya yang size SML ya semuanya kan dibuat standar, ukuran standar. Tuh. Gitu ya Kak Panca Putri, untuk menghindari pisak jadi tegak lurus menggunung. Bagian yang ke samping yang biasanya 7 cm itu bisa sampai 8 atau 9. 9 udah paling maksimal lah, jangan lebih dari 9. 9 itu paling maksimal, paling aneh. Ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang bertanya, silakan. Boleh di absen dulu teman-teman, ini dari mana saja ini? Ada Nur Aminuddin, Yuhri, Evilen Uning, Parvez Iqbal, Yulmeida, Syafitri, Pia mamahnya Sandi, Mbak Faiz, Sofie, Jane, Adis Voice, Ratna Kumalasari, Ahmad Toha, Majene Taylor, sama satu lagi siapa ini? Apaan sih liatin? Panca Putri. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Sama-sama garap terus. Persapian udah mulai bergerak nih ya. Gitu. Udah cukup ya. Cukup, saya tunggu 1 menit lagi, silakan untuk pertanyaan lagi, atau mau bertanya langsung dengan saya silakan ajukan. Saya mau ngobrol langsung, video call saya gabungkan. Silakan siapa yang mau bergabung. Ya 20 menitan lagi lah sampai jam 5. Sampai jam 5 ya. Silakan. Silakan. Jangan sungkan-sungkan, yang penting bertanyanya jangan pakai nama guru, suhu, master, apalah itu. Justru saya menjawabnya sungkan kalau ditanya seperti itu, sungkan saya jawabnya. Silahkan ditunggu, masih 20 menitan lagi. Boleh teman-teman yang belum ikuti fanpage ini, boleh ikuti ya. Harudin, bagaimana cara pola bahu rendah itu? Harudin, ikuti yang belum. Mbak Arifin, belum ikuti. Boleh dibantu di share juga ke teman-teman yang lain. Terus buat teman-teman yang mau mengkritisi saya, silahkan lah. Buat yang sudah senior yang sudah bisa, yang sudah biasa nerima jahitan, membuat pola, silahkan, nggak apa-apa dikritisi saya, tapi kasih saya solusi. Jangan mengkritisi tanpa solusi ya. Kalau mengkritisi tanpa solusi itu tidak bisa kita ambil pembelajaran buat yang lain juga ya. Silahkan dikritisi, nggak apa-apa, pola saya salah, bagusnya begini, silahkan. Saya sangat welcome kok. Saya juga menyadari masih terus belajar ya.
Udah, nggak ada nih. Nggak ada yang mau gabung ya. Majene Taylor, Irmayani Sam, Nur Aminuddin Yuhri, Nani Mi Narni. Susah banget namanya ini. Oke ya, terima kasih yang sudah menyimak. Salam inspirasi, salam sehat selalu buat teman-teman semua. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.